Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di podcast OSIS SMP Siti Hajar. Nah, kali ini kita kedatangan tamu nih dari pasangan calon nomor 06. Nah, dua kandidat ini terkenal seru lah ya, terkenal seru tapi visi mereka kuat nih buat OSIS kita. Nah, kita ini bersama Bang Dava Toha dan Bang Fazli. Oke. Nah, pertama-tama nih, kalian kan dikenal sebagai lucu, paslon yang lucu dan pandai acting nih. Apakah gaya humoris kalian sesuai untuk mewakili gaya kepemimpinan kalian? Untuk jujur berkata mungkin kami akan sedikit mengurangi humor kami. Karena menurut kami humor kami mungkin terlalu ditempatkan di beberapa tempat-tempat yang tidak terlalu cocok gitu loh. Kayak pas saat lagi serius nih, kami tiba-tiba berhumor, mungkin kurang cocok, kurang bagus. Jadi mungkin kami akan lebih mengurangi atau kami mungkin akan memilah-milah kapan saat kami bisa berhumor, saat kami bisa membagi canda tawa dengan teman-teman OSIS lainnya ataupun murid-murid Siti Hajar. Visi kalian kan ingin menjadikan OSIS sebagai jembatan komunikasi nih ya. Kalau ada siswa yang malu menyampaikan masalah ke guru, solusi kreatif apa yang bakal kalian lakukan? Apakah kalian akan melakukan curhatan with OSIS gitu atau gimana? Ya, itu sendiri salah satu tujuan saya untuk menciptakan curhat with OSIS, karena kami sadar sendiri bahwa banyak anak-anak di Siti Hajar ini yang sepertinya kalau mau ngomong sama guru itu malu-malu. Ya. Kayak ngomong gitu kan, takut dihantam, takut nilainya dikurangin. Jadi kami sebagai OSIS, saya ingin membuat curhat with OSIS agar anak-anak ini yang malu ngomong sama guru, dia bisa menyampaikan masalah dia ataupun keluh kesah dia itu kepada saya ataupun kami dari anggota OSIS, agar kami mungkin dia mau bilangnya secara anonimus ataupun mau bilang secara langsung seperti memberitahu dengan namanya. Jadi ini kayak kalian akan mengadakan di medsos gitu kayak NGL OSIS gitu. Kan secara anonim. Bisa secara anonim, bisa secara juga anonim juga. Misal si A Bertemu, nih, ya. dia ingin menyampaikan masalahnya pada OSIS. Dia bisa bilang kayak, tolong ya OSIS, tolong jangan beritahu ini pesan dari aku. Ataupun dia bisa bilang, nggak apa-apa, beritahu ini pesan dari aku gitu. Berarti ini secara tertutup lah ya. Ya. Oke, lalu program Curhat with OSIS ini unik. Apa batasan kalian dalam menjaga rahasia siswa? Dan apakah program ini akan melibatkan guru atau orang tua? Ini tergantung masalah dari siswanya juga ya. Kalau masalah siswanya itu berhubungan dengan guru, mungkin kami akan memberitahukannya kepada guru. Tapi jika hanya sebatas siswa-siswa, kami bisa kita bilang, coba kita bilang lah, ada siswa nih, dia nih di kelasnya dirundung. Nah, pada saat dia mengikuti program curhat OSIS ini, eh, apa bilangnya? Itu kami akan menjaga Privasi. privasi dia. Nanti kami akan coba menselidiki lagi tentang perundungan di kelasnya ini. Jadi Curhat with OSIS ini kalian mengadakannya itu pendengarnya kan kalian berdua atau satu orang aja gitu? Tergantung dia lebih nyaman pada siapa. Misal dia lebih nyaman kepada saya nih curhatnya, jadi bisa saya. Atau dia lebih nyaman bersama Fazli, bisa dengan Fazli. Ataupun dia lebih nyaman untuk kami berdua mendengarkannya. Oke. Lanjut nih ya. Jika kalian terpilih nantinya, OSIS ini mau dibawa ke arah mana nih? Kayak apakah ke bidang agama, kreativitas, olahraga, atau dan lain-lain? Boleh dong sekali-sekali Fazli yang menjawab. Silakan Fazli. Ya, kemungkinan sih seperti akademi atau ya akademi mungkin utamanya. Yang lainnya tapi tidak dibiarkan gitu saja. Gitu. Oh, jadi mau dibawa nih mau dibawa ke kreativitas, agama, atau olahraga? Ya, kemungkinan sih dari yang saya ingat itu kreativitas itu. Oke. Lanjut ya. Kalian ingin mengembangkan jiwa kepemimpinan setiap siswa
sesuai yang tercantum pada misi. Bagaimana sih kalian caranya untuk mengembangkan kepemimpinan siswa ini? Jadi cara di dalam pikiran saya itu kami akan apa tuh melakukan kegiatan ini mungkin tidak ada di program kerja kami minta maaf ya, tapi kami akan membuat sebuah kegiatan gitu di hari Sabtu ataupun bisa juga Sabtu. Memang Sabtu sih sepertinya, cuman ada waktu yang Sabtu. Yaitu leadership camp. Oke. Jadi di leadership camp ini siswa-siswa yang ingin mengasah jiwa kepemimpinannya itu nanti akan dibimbing caranya menjadi pemimpin yang baik dan juga cara untuk mengembangkan gitu caranya memilih itulah aduh saya lupa. Oke, cukup selesai ya. Nah, ini leadership camp ini tadi itu dia cuman kayak 1 hari gitu dari pagi sampai malam atau dari 2 hari dari pagi sampai besok paginya? Bisa paling bisa dipilih sih. Ada siswa yang ingin dari dari pagi sampai malam gitu bisa, ataupun sampai besok paginya juga bisa. Jadi di malamnya ini kan nanti saya rencananya kegiatannya itu selesai jam 8 malam. Jadi ada yang boleh netap, ada yang langsung pulang juga boleh. Gitu. Oke. Nah, Festival Week kedengarannya seru nih ya. Tema apa yang akan kalian usung tahun ini dan bagaimana memastikan acara ini berlangsung dengan baik atau acara ini ramai yang berpartisipasi? Untuk tema kami tidak akan memberikan tema apapun karena sesungguhnya tujuan kami yaitu kami ingin agar setiap kelas ini menunjukkan bakat murid-muridnya, tidak dibatasi dengan satu tema saja. Misal ada orang yang berpikir, wah aku pengen temanya rumah hantu, tapi kami bilang festival weeknya temanya persahabatan. Nanti kan tertutup kan, tidak bisa mengeksplor bakat-bakat lainnya. Jadi menurut saya nggak usah pakai tema, intinya setiap kelas harus bisa menunjukkan bakat-bakat dari siswa-siswinya. Oke. Nah, sebagai pemimpin, apa ketakutan terbesar kalian dan bagaimana mengatasinya? Mungkin ketakutan terbesar saya adalah murid-murid Siti Hajar ini menganggap OSIS itu organisasi yang tidak dapat dipercaya. Kenapa pula kok OSIS ini tidak dapat dipercaya? Karena mungkin anggota-anggota OSIS lainnya itu image-nya sudah terlalu buruk. Misal ada yang sering main-main, ada yang nakal di kelas, ada yang suka ngerundung. Itu kan bisa merusak citra OSIS. Jadi itu ketakutan terbesar saya. Saya sendiri takut ketika murid-murid Siti Hajar itu sudah tidak mau percaya lagi kepada OSIS. Nah, sekarang kesempatan kalian jualan dalam 30 detik. Kenapa siswa harus memilih kalian? Kayak jualannya ini bukan jualan yang kayak ayo kayak promosi lah. Kenapa siswa harus memilih kalian? Kenapa para siswa-siswi harus memilih kami? Itu karena kami ingin sekali melihat para siswa-siswi di Siti Hajar ini mengembangkan bakatnya. Mengembangkan bakat-bakat mereka yang bahkan mungkin mereka tidak tahu mereka punya. Kami juga ingin melihat para siswa-siswi ini bisa meraih tempat yang lebih tinggi. Tempat yang lebih tinggi gimana nih? Misal, dia nih terjebak gitu kan, kayak lingkungan belajarnya ini buruk gitu ya. Teman-temannya, mohon maaf, semua ya, gak ada contoh yang baik gitu loh. Jadi kami ingin mereka-mereka ini tuh mendapatkan fasilitas lagi saling. Untuk mendapatkan lingkungan belajar yang mumpuni gitu, yang aman, yang nyaman bagi mereka. Oke. Nah, dari kalian sendiri nih, seberapa yakin sih kalian bakal menang di OSIS periode 2025-2026 dari 1 sampai 10 atau dari 10% sampai 100%? Jujur, Berapa? Diskusi dulu dong. Ya mungkin 50% lah ya. 20% terlalu kecil, pasti 50% lah. Ya kan aku bilang 50%. Kok bilang 20%? Kami 30% kan. 50. Ya mana? Kami 50%. yakin 50%. Dikit banget nih. Kenapa 50%? Ada apa? Ya,
kalau dibilang ya jujur saja image kami tidak terlalu begitu menyenangkan gitu loh. Kayak mungkin kami dibilang asik, tapi untuk dilihat sebagai pemimpin kedepannya kayak apakah saya harus memilih Dava, Toha, dan Fazli? Mereka ini orangnya asik sih, asik banget. Cuman kalau jadi pemimpin bisa nggak? Kalau yakin sih yakini aja. Pasti selalu ada cara. Kasih dong kata-kata yang menguatkan mereka, slogan kalian gitu, kasih dong. Apa nih? Bareng-bareng dong bilangnya. Siti Hajar Sigma bersama Dasling. Oke. Ayo. 1, 2, 3. Siti Hajar Sigma bersama Dasling. Oke, terima kasih Dava dan Fazli. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa pilih 02, jangan golput juga ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Dadah.